Pemirsa Khazanah, berbeda dengan surga, tempat bersenang-senang, kenikmatan dan keindahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan neraka bagi orang-orang yang tidak patuh dengan perintahnya, melanggar, bahkan menentang kekuasaannya. Salah satu tingkatan neraka adalah neraka Jahanam. Neraka Jahanam akan ditarik dengan 70.000 tali kekang dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Saat itu orang-orang kafir dalam kehinaan, mereka berharap seandainya dapat menebus semua itu dengan emas sebesar dunia. Sungguh besar kehinaan dan kecelakaan para penghuninya. Sungai neraka adalah darah dan nanah busuk yang menggelegak. Minuman para penghuninya adalah air yang mendidih. Naungannya adalah awan hitam yang panas. Anginnya adalah samum yang membawa hawa panas. Makanannya disebut zakum, yang jika setetesnya jatuh ke bumi, niscaya hancurlah dunia dan seisinya. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu api. Panasnya membakar kulit hingga ke ulu hati. Pakaiannya adalah baju ter yang membakar. Kedalamannya sejauh batu yang diluncurkan selama 70 tahun. Abu Hurairah pernah bercerita, pada suatu hari kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kami mendengar suara benda jatuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian suara apakah itu?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu adalah suara batu yang dikirim dari neraka Jahanam sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru sampai ke dasar neraka." Hadis riwayat Muslim. Sementara panasnya api neraka disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Api kalian yang ada sekarang ini yang digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari api neraka Jahanam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan ukuran sepanas itu, Ibnu Rajab menukil dari Ka'ab sampai mengatakan, seandainya neraka Jahanam dibuka seukuran hidung lembu di bumi sebelah timur, dan ada seseorang di belahan bumi bagian barat, pasti otaknya akan meleleh karena tidak mampu menahan panasnya. Mengapa panas neraka begitu dahsyatnya? Di antara penyebab hawa dan panas neraka sedemikian memuncak adalah tidak berfungsinya 3 unsur pendingin dari panas bagi manusia, yaitu air, angin, dan naungan untuk berteduh. Air di neraka adalah hamim atau air panas yang menggelegak. Anginnya adalah samum, yaitu angin yang amat panas. Sedang naungannya adalah yahmum, yaitu naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang juga panas. Begitu panasnya hingga neraka Jahanam berwarna hitam pekat, karena api neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga memerah, lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun hingga berubah warna menjadi putih, kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun hingga berwarna hitam. Suasananya sungguh mencekam, meraung geram kepada penghuninya. Mereka akan dibelenggu dengan rantai besi membara dan dipukul dengan palu gada yang jika mengenai sebuah gunung, niscaya gunung tersebut akan menjadi abu. Wajah-wajah mereka diseret di atas bara api, sedang tangan mereka terikat. Orang-orang kafir dapat mendengar raungan suara neraka yang penuh dengan kegeraman dari jarak yang jauh. Inilah yang diinformasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Quran Surat Al-Furqan 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan suasana mengerikan itu dalam firman-Nya. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Quran Surat Al-Mulk 7. Raungan neraka yang sangat mengerikan ini diungkap sahabat Nabi Ka'ab yang mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Demi Allah, neraka Jahanam akan mengeluarkan gaung suaranya. Tidak ada satu malaikat yang dekat kepada Allah atau makhluk yang lain, kecuali akan terjatuh di atas kedua lututnya sambil berkata, 'Ya Allah, pada hari ini hendaklah manusia mengurus dirinya sendiri-sendiri.'" Kondisi alam neraka pun tak kalah mengerikannya.
Ada sebuah gunung api yang disebut Syu'uda. Di gunung ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang kafir bernama Al-Walid bin Mughirah untuk mendakinya. Al-Walid ini merupakan pemimpin Al-Quraisy yang sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam kekafiran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bagaimana tersiksanya Walid bin Mughirah yang mendaki gunung neraka ini, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad bahwa setiap kali dia meletakkan tangannya di atas gunung tersebut, maka tangannya langsung meleleh, dan ketika diangkat kembali seperti semula, dia akan menghabiskan waktu selama 70 tahun untuk mendakinya dan menuruninya selama 70 tahun juga. Selain gunung yang sangat panas, kontur alam neraka Jahanam juga dilengkapi dengan lembah-lembah. Ada lembah yang bernama Al-Kai, yaitu lembah di dasar Jahanam yang dialiri nanah bercampur darah dari para penghuni neraka. Lembah ini disediakan Allah kepada mereka yang meremehkan sholat dan mengikuti syahwatnya. Ada juga lembah Maubika yang berisi nanah di dalam neraka Jahanam. Allah menyiapkannya untuk para penyembah berhala. Selain itu, ada lembah yang berisi binatang-binatang mengerikan. Semua itu ada di lembah yang disebut lembah Atsam. Lembah yang berisi ular dan kalajengking. Azab di dalamnya berlipat-lipat. Lembah ini diperuntukkan bagi mereka yang berbuat syirik, berzina, dan membunuh jiwa tanpa hak. Terkait dengan binatang kalajengking yang ada di lembah neraka Jahanam ini, Ibnu Mas'ud menjelaskan, kalajengking itu taringnya seperti pohon kurma yang panjang. Keberadaan hewan-hewan di neraka tidak seperti di surga yang menambah keindahan surga dan bermanfaat bagi penduduknya. Tapi keberadaan binatang di neraka juga bukan karena mereka dimasukkan di neraka karena kejahatan para binatang itu. Binatang-binatang itu menjadi penghuni neraka sebagai fasilitas dan ragam siksaan. Rupa-rupa binatang neraka yang menakutkan itu dilihat langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Mi'raj ke langit ketujuh. Di antara binatang mengerikan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan sambil berteriak, saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam neraka Jahanam, Allah menyiapkannya untuk para penyembah berhala. Selain itu, ada lembah yang berisi binatang-binatang mengerikan. Semua itu ada di lembah yang disebut lembah Atsam. Lembah yang berisi ular dan kalajengking. Azab di dalamnya berlipat-lipat. Lembah ini diperuntukkan bagi mereka yang berbuat syirik, berzina, dan membunuh jiwa tanpa hak. Terkait dengan binatang kalajengking yang ada di lembah neraka Jahanam ini, Ibnu Mas'ud menjelaskan, kalajengking itu taringnya seperti pohon kurma yang panjang. Keberadaan hewan-hewan di neraka tidak seperti di surga yang menambah keindahan surga dan bermanfaat bagi penduduknya. Tapi keberadaan binatang di neraka juga bukan karena mereka dimasukkan di neraka karena kejahatan para binatang itu. Binatang-binatang itu menjadi penghuni neraka sebagai fasilitas dan ragam siksaan. Rupa-rupa binatang neraka yang menakutkan itu dilihat langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Mi'raj ke langit ketujuh. Di antara binatang mengerikan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan sambil berteriak, saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu. Hadis riwayat Bukhari.